Jadi korek ini nggak ada merek, cuman dulunya itu ada bentuknya penang di sini. Penang, kemudian dia kayak diripet atau dipantek di bodinya, mungkin pemakaian atau apa, dia lepas. Jadi merek itu tidak tertulis di bawah. Oke, ini kondisi tersimpan udah ada sekitar ya 3 mingguan lah. Masih seperti ini putaran besar kecil, cuman permasalahannya kalau kita sering mainin ini nanti korek itu penyesuaiannya agak lambat dia. Kalau kita kecilin dia belum tentu bisa langsung kecil, mungkin di beberapa pemakaian nanti dia akan mengecil sendiri. Jadi korek lama itu responnya terlambat. Nah, ini bagian pengisian, ada penutup, pakai kuku juga bisa. Kita buka. Ini pentil model lama ya, umumnya model korek lama banget, jarumnya modelnya kayak jarum suntik. Jadi kalau kita mau buang gasnya, ini nggak bisa ditekan dengan apapun nih, jarum ini, karena tidak akan mengeluarkan gas gitu. Jadi sistemnya seperti gas masuk tapi nggak bisa keluar. Kalau mau dibuang dia harus dibuka lama di sini, ditahan seperti ini mungkin. Oke. Nah, dia biasa saya pakai modelnya Robinson seperti biasa, cuman kita pakai karet adapter ini. Setelah masuk seperti ini, kita arahkan lubangnya ya, lubang ini nih, lubang yang ada di pentil ini ke jarum suntik itu. Oh, saya lihat tuh ada jarum suntik tuh panjang. Kita arahkan, jangan sampai meleset, dia harus masuk di tengah-tengah lubang karet ini. Karena kalau sampai tertekan jarumnya itu, dipaksa gitu patah, udah selesai. Nah, begitu masuk, pastikan udah di tengah benar-benar masuk ke dalam karet, baru kita tekan. Nggak banyak gas kebuang. Oke. Sebentar saya ambil air. Biasa pengetesan korek gas sederhana adalah menggunakan air seperti pentil mobil ya. Jadi kita oleskan, manakala gelembung itu tidak membesar atau hanya datar aja, berarti kondisi korek aman. Kita lihat, agak susah karena bukan air sabun ya. Nah, kita lihat. Harus pakai air sabun nih. Oke. Apaan sih bisik-bisik? Air sabun. Oke. Kondisi lubang tidak menggelembung. Oke. Lensa busa tidak membesar.
ini sudah bisa kita pastikan korek ini aman. Oke ya, ini untuk flint. Oke ya, aman. Kemudian api ya, biasanya kalau mengisi gas baru dia akan membesar, lebih besar dari yang awal. Nah, kalau bisa kita jangan kecilkan, karena dia nanti setelah pemakaian itu akan kembali standar seperti setelan awal. Kalau dikecilkan nanti malah jadi kecil sekali, kita jadi sering mainin di drat besar kecil ini gitu. Kita tunggu biar nggak panas, biar bisa saya kecilin. Nah, dia biasanya kalau korek lama itu dinyalain, dia kecil kemudian lama-lama membesar. Nah, ini kita besarkan. Kalau kurang segini kita besarkan. Kalau kita mau kecilin, kita kecilin. Oke. Jadi kalau korek lama itu misalkan api yang sebesar ini kurang, digedein. Nanti begitu pemakaian berapa kali tiba-tiba gede mendadak, itu wajar karena korek zaman dulu itu respon tabung nilam ini responnya agak terlambat. Jadi dia butuh penyesuaian. Pada saat kita besarkan kadang-kadang tidak langsung seperti maunya kita, bahkan dia bisa nanti membesarnya lebih dari yang kita inginkan gitu. Jadi kalau udah dapat kondisi api yang optimal, usahakan jangan dimain-mainkan lagi besar kecilnya. Walaupun kita pas ngisi gas pertama itu ngisi gas lagi itu besar banget gitu, agak gede, kalau bisa jangan dikecilin, biarin aja nanti dia nyesuaiin sendiri. Itu seperti saya kecilkan kan, begitu saya kecilkan dia mengecilnya agak lambat responnya. Oke ya. Kalau kita besarkan pun begitu, nanti dia kadang-kadang responnya lambat. Makanya kalau udah optimal, usahakan pembesar kecil di sini jangan terlalu sering dimainkan, biar korek kita lebih awet. Ya. Aman. Kita tutup lagi. Untuk korek-korek tempo dulu atau zaman dulu itu kadang-kadang kalau kita beli dari toko atau apa, pada saat kita isi itu mengeluarkan gas gitu agak lama, itu biasanya gas kita over di dalam tabung ini, dan dia akan mengeluarkan terus sampai pada titik penyesuaian. Titik penyesuaian itu jatuh pada di sekitar 2 menit 3 menit. Kalau 2 menit 3 menit itu masih berbunyi juga di sini, kita perlu untuk pentil yang bukan jarum perlu kita tekan dengan ujung pena atau apa biar gasnya kebuang sedikit. Nah, setelah itu baru dites pakai air atau sabun. Kalau sudah kebuang biasanya sih tidak akan mengeluarkan gelembung lagi. Tapi kalau misalkan masih mengeluarkan gelembung juga, itu berarti bocor. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ini tipe korek meja yang kebetulan kenapa harganya lumayan, karena ini korek meja yang bisa disimpan di dalam kantong.